1, 2, 3. Halo guys, this is Sela guys. Hey guys, welcome back to my channel. Balik lagi di segmen Chit Chat You episode 2 bareng Ko Geraldita. Chit Chat You. Iya, yang bisa lah nginspirasiin itu subscriber Emang aku. menginspirasi? Iya, kamu tuh menginspirasi. I know, I'm handsome and inspiration. Coba mulai sapa subscriber aku dulu dong kok. Hai subscriber there. Subscriber lu dipanggil siapa? Gak ada sih. Gak ada. Sela Friends. Gak ada. Ya pokoknya kalian pasti kenal lah ini siapa. Sela Edik. Iya, lantar bikinin aku namanya. Ya karena lu mau bikin skripsi. Enggak, bukan, tak nulis masih aman. Kemarin Oke. ngechat WA-nya. Iya. Ini kan Sel collab yuk, terus aku iya kapan, kata dia nanti aja. Terus ya udah tuh akhirnya aku juga yang bikin konsepnya gini aku jelasin. Dia Terus kreator juga. kreator juga. Ya udah dibaca doang chat aku, nggak dibalas sampai sekarang. Itu gimana kok? Kunduk-kunduk ininya. Dengar dakduk di rumah. Oh iya, lupa gue. Iya, menurut Koko tuh kreator yang kayak gitu tuh gimana kok diajak collab kenapa begitu? Jadi kayak dia nggak ada niat gitu dong berarti. Oh maksudnya jadi ya sebenarnya tergantung juga nih, kan kita nggak tahu, pertama kita nggak tahu kesibukannya dia itu apa ya, kadang emang orang tuh ada yang harus di follow up gitu loh. Tapi aku nggak enak juga sih kalau misalkan buat kayak ini gimana Ya, tapi kan dia ngajakin. Iya, dia di ngajak awal. sih sebenarnya. Ya kalau kayak gitu mah, kalau misalnya dia ngajakin dari di awal, terus udah dikasih serat nggak dibales, terus di follow up dia marah, ya berarti dia aneh lah. Berarti kayak gitu nggak usah diajak itu lagi nggak sih? Kalau misalkan Koger digituin sama orang gimana? Ya gue follow up, gimana nih jadinya, jadi collab nggak? Kalau emang jadi ya biar gue kosongin hari, kalau nggak ya nggak apa-apa. Kayak tanpa lu gue tetap Geraldita. Oh, Gitu. Oke. Cerita aku sedikit lah. Menurut Kogera tuh etika dari seorang kreator tuh apa sih? Oh, sebagai kreator ini sih kayaknya bertanggung jawab gitu aja sih dengan konten yang kita bikin sih. Karena kita nggak perlu bikin konten yang menghibur. Kita nggak perlu bikin konten yang mendidik gitu kan. Biasa kan orang tuh, apaan sih konten lu nggak mendidik? Ya nggak semua orang harus mendidik dong kontennya. Kan ada yang emang cuma pengen menghibur gitu. Tapi ya menghiburnya gimana dulu nih? Ya itu yang harus bertanggung jawab gitu. Jadi menurut gue yang paling penting kreator tuh ya etikanya harus bertanggung jawab lah, biar konten-konten yang dihasilkan juga nggak ngasal gitu. Ya udah kayak emang kalau misalnya mau menghibur ya udah goblok-goblokan aja. Emang konten gue goblok-goblokan memberikan pengaruh apa ke follower? Nggak ada, pengaruhnya cuma yang menghibur doang. Tapi kan nggak merugikan orang lain, nggak menjatuhkan orang lain gitu. Iya, soalnya kan Ya. banyak banget kan orang yang kayak apaan sih lu bikin konten kayak gitu, nggak ini banget deh buat gue. Banyak yang ngomong kayak gitu emang. Iya. Tapi kan ya semua tergantung masing-masing juga nggak sih kalau mau Iya, bikin jadi konten. ya udah kayak kalau misalnya konten itu ya nggak harus mendidik. Kalau misalnya lu mau konten yang mendidik ya lu follow Najwa Shihab anjir. Oh iya. Siapa lagi ya? Bener. Ruang Guru lu follow, jangan nge-follow orang ini Dinar Candy lu follow, lu berharapnya dia mendidik gimana tuh? Oh iya. Iya kan? Itu kan etika buat diri sendiri. Kalau Iya. untuk collab deh, menurut Kokoh apa aja tuh yang harus punya? Yang harus punya adalah pastikan dulu jadwalnya kita itu maksudnya kayak menurut gue collab itu kan janji kan. Dan ya namanya janji itu harus ditepatin aja gitu. Jadi kayak sebelum membuat janji ya harus di make sure dulu everything is set up gitu. Kayak lu kan tiba-tiba Koger collab yuk besok. Wah, besok gitu. Ya bisa aja gue bilang ayo besok, tapi besoknya ternyata nggak bisa nih sel kan kayak gitu. Jadi kayak kalau diajak collab ya gue sih biasanya gue lihat dulu, oh hari ini bisa nih. Kecuali kayak kemarin kan hari apa sih harus kita Hari collab? Kamis. Hari Kamis, terus tiba-tiba ternyata karena semua orang mundur-mundur, ya itu juga tuh semuanya mundur gitu. Jadinya jadwal orang lain terganggu gitu. Jadi ya udah kalau misalnya udah ditetapkan satu hari set, ya udah ini komitmen konsisten gitu kalau orang collab mah. Udah diajak, tapi pas ternyata komunikasinya kurang, jadi kayak apaan sih ini? Gue nggak nyaman, gue pengen pulang gitu. Pernah nggak sih kok? Ini sekarang. Kaget ya. Enggak. Senang banget itu betul. Enggak kok. Sejauh ini kayaknya enggak pernah deh. Oh, nggak ada. Enggak pernah. Oh, iya. Enggak pernah sih. Karena mungkin yang diajak collab juga yang satu genre juga sih.
Oh, iya. Jadi kayak masih ada aja lah potongan-potongannya dikit. Cuma paling yang kalau beban ya kalau misalnya diajak collab sama brand itu beban karena harus di apa sih kayak diatur-atur gitu kan. Gak bisa belak-belakan gitu. Deadline-nya cepat lagi gitu. Iya. Jadi kayak emang harus kayak kalau misalnya nih collab di channel brand itu kan nggak boleh salah ngomong, nggak boleh apa, itu depresi sih jatuhnya, kayak pengen cepat kelar gitu. Udah berapa tahun jadi kreator? Ayo. 2014 kali berapa tuh? 7 tahun. Iya, segitu. Wow. Tuh awal-awal mula konten kreator tuh bikin apa sih kontennya tuh bokep Twitter sih. Apa ya? Memes. Oh, memes. Tulisan dulu ya, belum jadi video gitu kan? Enggak. Sebenarnya kan jadi ceritanya gue tuh pengen banget tuh ceritanya kan jadi artis kan. Oh. Iya, cerita. Iya, mencoba segala peruntungan tuh. Awalnya YouTube kan, sesuatu tuh cover lagu tuh kan. Oh, aduh, kagak naik itu. Karena gue merasa suara gue bagus kan, tapi ternyata yang merasa gue doang. Aku juga pernah bikin YouTube cover lagu dihujat, nggak jadi. Ya ternyata merasa gue doang. Syukur gue nggak terkenal kan, jadi video itu nggak ada yang nonton kan. Video itu nggak ada yang nonton beneran deh. Itu viewsnya cuma 10, terus yang itu 10 itu dari gue semua, gue refresh kan, jadi yang nonton gue doang. Naik di YouTube terus mencoba ASFM. Mencoba ASFM lumayan lah, kan aku jawaban ASFM kan ngakak kocak kan, lumayan tuh rame. Terus Twitter sama ASFM berbarengan deh kayaknya. Kurang tahu sih. Bikin Twitter deh tuh, nggak maksudnya gue. Terus kayak Twitter juga bikin sosokan mau jadi pocong yang tweet ngakak gitu, ternyata cringe. Terus habis itu ya itu udah tuh baru tiba-tiba rame-ramenya Indofitgram kan, rame-ramenya Chandra Leo masuk Indofitgram, tapi kayak gue malah awalnya tuh di memes dulu karena HP-nya memadai buat ngedit memes aja gitu. Kayak random gitu nggak sih, kayak random kehidupan sehari-hari dijadiin itu. Iya, kayak komik-komik gitu. Kan ya gitu, pokoknya zaman-zaman Instagram masih 15 detik deh. Iya benar, aku ingat banget tuh itu. Zaman-zaman Instagram masih 15 detik yang kalau misalnya video tuh harus dicepetin banget itu biar bisa padat 15 detik. Itu naik ya. Terus mulai. Apa sih ini? Jangan, itu catatan pertanyaan. Ini gue baca aja sih. Penasaran. Terus mulai itu kan lari ke YouTube ya. Lari ke YouTube tuh mulai parodi kalau nggak salah. Enggak, Q&A dulu. Yang parodi Goblin ya kalau nggak salah. Parodi Goblin ya, tapi dulu itu sebenarnya zaman-zaman memes itu kan aku emang udah diajakin bikin komunitas sama dagelan. Nah dari situ sebenarnya udah dikenal sebagai memes maker karena sering di repost dagelan. Sebelum Goblin itu emang udah lumayan dikenal, tapi gara-gara Goblin tuh jadi makin dikenal. Itu kenal Miss Armil tahun berapa kok? Bisa ketemu gitu kan? Miss Armil 2 tahun yang lalu kayaknya. Iya. 2-3 tahun yang lalu nih. Armil Minaj. Iya, kangen nggak? Kangen sih. Banget. Karena bayarannya murah. Jadi kalau talent di Jakarta mahal tuh ya, 200.000, 300. Armil mah nasi padang bro. Nasi padang beras dia. Seminggu, bayarnya per minggu, bukan per hari. Enggak. Armil soalnya dia anaknya disuruh apa aja dia mau gitu. Jadi kayak dan dikasih berapa aja dia bersyukur gitu. Kan pernah ada yang bilang, ada tuh follower gue komen, naikin gaji Armil, terus dibalas sama Armil, enggak, jangan, dikasih berapa aja udah syukur gitu. Kata Armil. Gila. Bagus Armil, tingkatin. Gitu. Nggak banyak sih emang orang baik kayak gitu. Itu pas ketemunya di mana sih Miss Armil itu? Orang kerja mamaku. Mbak gitu ya, kayak dibilang mbak. Aduh. Sorry, agak lucuran ya ini. Terus abis itu kan mulai naik tuh dari Fitgram terus ke parodi Goblin kan. Nah mulai kenal Kak Alpi nih gimana nih? Akhirnya satu frekuensi kan kalian bisa. Pas apa ya Pi? Pas Shopee Shopee lu datang nggak sih Pi yang Lisa? Itu. Dari situ. Nah jadi kan waktu itu kan Shopee Blackpink, terus
Shopee. Bukan yang disentuh tapi yang disentuh tuh. Yang di apa? Itu ya Casablanca ya? Casablanca. Nah, di Kokas tuh. Bukan Blackpink itu Lisa doang. Lisa doang. Iya, jadi itu pertama kalinya di Indonesia idol K-pop ya. Lisa, iya kan? Lisa Blackpink itu pertama kalinya brand kerjasama dengan idol K-pop kan? Masa iya? Iya. Itu. Lupa. Oh yang Jadi Lisanya sendiri. Lisa Blackpink itu pelopornya. Jadi Shopee X Lisa Blackpink itu pelopor itu. Jadi Gue nggak berani mengklaim itu. ya gue berani. Kalau salah, kalau salah ya tinggal direvisi nanti bikin lagi video. Pokoknya itu. Jadi kan waktu Lisa Blackpink kan hampir semua K-pop influencer kan diajakin. Iya. Udah terus kenal di situ. Terus karena waktu itu kan gue kan masih belum tinggal di Jakarta. Terus pas gue ke Jakarta gue lebihin waktunya. Terus si Alpi ngajak collab. Ya udah collab di MCN LP yang lama. Habis itu habis collab pertama ketagihan ya Pi kita ya. Iya. Jadi terus ya sampai Nggak ketagihan sekarang. terus kalau ke Jakarta collab lagi gitu akhirnya. Katanya jadi sering collab terus bikin K-pop rewind gitu-gitu. Jadi ya udah. Oh, cerita dikit dong perjuangan waktu awal-awal susahnya itu loh. Waktu awal jadi kreator itu kan pasti dari komitmen, dari peralatan juga, dari ide itu gimana tuh kok Gerald tuh? Nggak ada sih. Nggak ada? I'm fabulous. Oh, I have no. Apa ya? Kesusahannya, dari komitmen dulu deh. komitmennya. Niatnya tuh Enggak misalkan sih, kalau komitmen gue nggak bermasalah dengan komitmen karena itu keinginanku untuk menjadi artis lebih besar dari rasa malasku. Oh, Gitu. Jadi itu dia motivasinya. itu iya, jadi kayak aduh nggak bisa nih kan sebenarnya kayak kalau gue upload memes kan awalnya memes kan. Pas upload memes anjir tiap bangun tidur gitu banyak yang follow, jadi itu kayak makin semangat gitu kan, bikin lagi. Ternyata nggak disangka-sangka selama 1 tahun penuh itu gue tuh upload tiap hari. Itu tuh gue nggak maksud kayak nggak nyangka, maksud bukan nggak nyangka sih, kayak ya udah itu karena gue suka aja gitu kan. Jadi kayak kalau komitmen mah enggak sih, itu beneran nggak ada yang bolong tuh selama setahun tuh 306. Wow. Setahun apa sih? 365 apa 365 deh ya dalam setahun itu kalau soal komitmen kan kayaknya nggak ini sih karena ya udah karena emang pengen terkenal Dalam bentuk foto gitu maksudnya. Nah dalam bentuk video kan itu pasti beda lagi, kayak dari peralatan atau misalkan tempatnya gimana kayak gitu akhirnya. Iya. Cuman masalahnya perjuangan kita berbeda. Zaman dulu tripod nggak ada yang murah-murah kayak sekarang anjir. Sekarang 80.000 juga dapat tripod. Oh iya. Ada tripod 80.000, mana ada Shopee, mana ada Tokped. Beli tripod mah kudu ke toko apa ya? Toko apa deh? Kayak gitu dah. Gitu. Jadi kayak Harus ke pasar baru atau kemana? sekarang mah lebih kalau misalnya menjadi kreator lebih dimudahkan banget dengan segala hal yang dipermudah gitu. Iya. Tapi kan kok Gerald tuh kreator yang udah lama banget, pasti kan banyak apanya ya, manis pahitnya gitu loh. Jadi mungkin bisa di-share ke penonton aku. Apa yang belum publik ketahui gitu loh kok. Soalnya kan orang nganggapnya kan kreator tuh kayak manisnya doang. Enaknya foto-foto, terus dapat duit, bikin video. Nah, di balik itu kan orang nggak tahu. Nah, itu yang aku pengen tahu dari sisi kok Gerald. Gitu. Ganjang. Kalau ganja mah Alpi. Orang kan taunya yang udah jadinya aja kali ya. Kayak zaman dulu tuh kan orang sekarang tuh kayak gue pengen jadi kreator terus tapi gue sibuk kerja, sibuk apa segala macam. Ya zaman dulu gue juga kerja gitu, gue kuliah, gue part time gitu. Pulang kuliah, gue kuliah jam misalnya gue kelas pagi itu jam 6 muncrat tuh dia tuh. Set jam 6 sampai jam 2 siang. Jam 2 siang gue pulang, jam 4 gue kerja. Jam 4 gue kerja sampai jam 10. Kan waktu gue cuma dari jam 2 ke jam 4 tuh. Ya di saat orang lain istirahat ya gue di situ gue bikin konten. Gitu. Jadi kayak yang sebenarnya No excuse lah. iya no excuse. Jadi kayak nggak ada apa ya, kalau misalnya gue pengen
bikin video, gue pada pengen bukan gak ada waktu, lebih ke prioritas lu aja. Iya, prioritas bener. Gitu. Jadi kayak waktu mah 24 jam, masa lu kerja 24 jam anjing, tipes lu. Iya, bener. Mencret muntaber anjing. Gak mungkin lah, misalnya dari 24 jam itu pasti masih ada sisa 8 jam. Nah 8 jam itu dipakai buat konten. terserah, iya misalnya ya itu terserah lu mau pakai buat konten, lu mau pakai buat tidur lu, atau lu mau pakai buat nongkrong sama teman lu. Tapi back to the old days gitu ya, waktu yang sisa itu ya gue pilihnya itu ya buat bikin konten gitu. Di saat weekend, di saat teman-teman gue pada kan di Bali tuh, saat teman-teman gue pada kayak ya udah kita ke sini, ke Vince, kemana ya gue mah di kosan aja bikin konten. Kalau nggak hari Sabtu gue ngambil ekstra apa kerja gitu, masuk gitu, kayak gitu sih. Jadi terus kayak uang hasil kerjaanku itu gue tabung-tabung buat misalnya facial, perbaikin muka biar lebih enak dilihat di konten. Atau misalnya gue tabung-tabung, gue beli tripod gorilla, apa sih tripod yang kecil itu kan waktu itu belum sanggup tuh beli yang gede, gue beliin gitu. Jadi instead of gue foya-foya, misi foya, visi foya, iya waktu itu emang beneran kerja tipes gitu. Gitu sih. Intinya mah kayak prioritas masing-masing gitu nggak sih? Iya sebenarnya balik lagi prioritas aja gitu. Kalau misalkan lu mau jadi kreator yang ya kayaknya nggak semua kreator sih, di semua bidang juga. Iya. Semua bidang ya itu prioritas aja gitu. Gak ada orang yang terlalu sibuk menurut gue. Cuman is the matter of priority aja. Iya, berarti kelihatan lah ya kalau misalkan orang pengen jadi apa tapi dia kayak males-malesan apa ya. Ya sebenarnya mungkin karena gue Taurus aja sih. Jadi kayak gue Taurus aja gitu. Gue nggak tahu deh kalau yang lain gimana. Itu singkat cerita dari Ko Gerald. Thank you banget terima Ko kasih. udah mampir ke channel aku. Jangan lupa di follow Instagram dan Nggak usah, udah banyak. subscribe YouTube-nya juga Iya, nggak usah ya. udah banyak, Oh udah gitu, oke. Gitu aja video dari aku. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye. See you on the next video.